wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat, tetap prima dalam menjalankan aktivitas puasa pada bulan Ramadan ini. Dan tentunya masih tetap semangat belajar, karena belajar adalah bagian dari ibadah. Nah anak-anak, pada pertemuan ini kita akan belajar tema 7, yaitu kebersamaan, dengan subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pada pembelajaran 5 dan 6 ini, kompetensi yang akan kita capai adalah kita akan mengenal kembali kata sapaan dalam teks fabel, menulis isi fabel, memperkenalkan beragam tempat wisata kesukaan, dan kita juga akan belajar menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat bingkai dengan hiasan dari bahan alam. Kalian simak baik-baik penjelasan yang Bu Guru berikan, dan jangan lupa siapkan buku dan peralatan tulis kalian ya. Menulis isi fabel atau kata sapaan dalam teks fabel. Masih ingatkah kalian apakah yang disebut fabel? Ya, fabel adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel yaitu nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel, sifat tokoh dalam fabel, dan peristiwa yang terjadi dalam fabel. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Perhatikan contoh berikut. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar adalah kera dan rusa. Peristiwa yang terjadi dalam gambar, seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Ungkapan yang mengandung kata sapaan, makannya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Tugas kalian adalah kerjakan keterampilan kinerja praktik Bupena 2D halaman 86. Tadi kita sudah belajar mengenai fabel, di mana dalam cerita fabel tokohnya adalah binatang. Sekarang kita akan belajar tentang memperkenalkan beragam tempat wisata kesukaan ya. Kira-kira tempat kesukaan wisata setiap orang berbeda-beda. Di tempat wisata yang disukai, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang menarik. Nah, sekarang gambar apakah ini? Ya, itu adalah gambar sebuah komodo ya. Nah, yaitu di Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Selanjutnya, tempat wisata Raja Ampat. Siapakah yang sudah pernah pergi ke Raja Ampat? Jika belum, maka dengarkan informasi yang akan Bu Guru bacakan. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua.
Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nah, kalau gambar yang ini atau tempat wisata yang ini pasti kalian sudah pernah mengunjunginya ya, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan gunung berapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Setelah kita mengenal tentang tempat wisata yang menarik yang ada di Indonesia, kita belajar lagi menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Perhatikan contoh berikut. Paman memiliki 8 ekor ayam. Setengah bagian dari ayam milik Paman merupakan ayam jantan. Berapa ekor jumlah ayam jantan milik Paman? Mari kita selesaikan. Kalian perhatikan jumlahnya ada 8 ya. Ayam jantannya 1/2 bagian dari jumlah seluruh ayam Paman, dan ayam betinanya 1/2 atau setengah bagian dari ayam Paman. Jadi jumlah ayam jantan milik Paman adalah 4 ekor. Kita ketahui bahwa ayam jantannya tadi adalah ada 4 ya, 1/2 bagian dari jumlah ayam milik Paman. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Guru, kalian kerjakan. Ayo berlatih Bu Pena 2D halaman 89. Sekarang kita akan belajar kembali tentang membuat bingkai dengan hiasan dari bahan alam. Memanfaatkan sampah merupakan salah satu cara melestarikan lingkungan. Sebelumnya, kalian sudah membuat hiasan dari tanah liat dan daun kering. Kita juga dapat membuat bingkai dari bahan alam di sekitar seperti biji-bijian, cangkang telur, dan kulit telur. Dan ini adalah salah satu hiasan atau bingkai yang dihias dengan bahan alami ya. Ini berbahan alam kacang hijau dan jagung, dan ini sudah pernah kalian laksanakan. Anak-anak, itu tadi penjelasan tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, mudah dipahami bukan? Jika kalian mengalami kesulitan atau kurang paham, kalian bisa menanyakan kepada ayah dan bunda kalian. Nah, kita tadi telah belajar tentang kata sapaan dalam sebuah teks. Bagaimana kita menuliskan atau menulis cerita berbentuk fabel. Kita juga mengenal banyak tempat wisata yang ada di Indonesia, dan kita juga telah menyelesaikan soal pecahan dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir, kita juga telah belajar dan mengetahui tentang bahan alam yang bisa digunakan untuk menghias bingkai foto. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.